Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Della dalam YouTube channel Satu Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga protokol kesehatan nih di masa-masa seperti ini. Tentunya dong, empati dan simpati kita nih lagi diuji coba banget. Dan kita harus saling meningkatkan empati dan simpati satu sama lain. Kalau untuk perusahaan, biasanya dalam bentuk kontribusi sosial berkelanjutan, ataupun yang biasa disebut CSR. Kalau Astra sendiri nih, CSR-nya atau kontribusi sosial berkelanjutan, selain kita menyumbangkan melalui Nurani Astra dan juga bentuk donasi lainnya, Astra juga memiliki 9 yayasan. Apa aja sih itu? Nah, salah satunya akan kita bahas nih hari ini, yaitu Yayasan Toyota dan Astra. Oleh karena itu, hari ini kita udah mengundang Ketua Yayasan Toyota dan Astra, Pak Mintarjo Darmali. Halo Pak. Halo, baik semua sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya. Pak Min, saya izin ngobrol-ngobrol hari ini boleh ya Pak? Yuk, santai aja boleh. Ya. Nah, jadi kan aku tuh penasaran banget nih Pak. Aku yakin nih pasti teman-teman di rumah juga penasaran. Apa sih Yayasan Toyota dan Astra itu? Kenapa sih kok namanya ada nama Toyotanya, ada nama Astranya? Itu gimana sih Pak ceritanya dari awal terbentuknya deh Pak? Dari awal terbentuknya tahun 1974. Yayasan Toyota dan Astra adalah yayasan yang salah satu yayasan yang paling tua ya di Indonesia. Dan di dunia, yayasannya Toyota yang kedua. Kedua tertua Pak? Tertua. Hanya beberapa bulan setelah Yayasan Toyota di Jepang. Nah, Hebat. Itu didirikan tahun 1974 setelah musibah. Ada namanya peristiwa Malari. Pada waktu itu kantor pusatnya Toyota di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5. Tahu nggak? Sekarang jadi Menara Astra. Astra bukan sih? Nah, Ya, iya, itu asalnya dulu tahun 74 adalah gedungnya Toyota. Itu ada musibah, ada huru-hara, kemudian ada musibah, itu gedung dibakar habis. Nah, setelah kejadian itu, para pimpinan perusahaan, baik dari Toyota dan Astra, mulai berpikir bahwa kita, CSR mulai dari situ ya, mulainya CSR. Kita nggak bisa namanya perusahaan hanya cari untung dan mengeruk keuntungan aja. Sebagian daripada keuntungan itu harus dikembalikan kepada bangsa dan negara. Jadi Yayasan Toyota dan Astra didirikan awalnya memberikan beasiswa kepada generasi muda yang cukup cerdas, tapi dari kalangan kurang mampu. Tujuannya apa? Supaya mereka itu bisa sekolah sampai lulus dan tidak drop out. Oh, jadi memang si Toyota dan Astra ini bersinergi ya Pak? Iya. Biar bisa memberikan beasiswa ke orang, karena menurut saya juga benar sih Pak, kalau semua orang itu berhak untuk mengenyam pendidikan yang sama dan kesempatan untuk mendapatkan pelajaran serta ilmu pengetahuan. Iya, itulah. Makanya senang banget nih Pak Yayasan Toyota dan Astra yang memang mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Nah, kalau Iya. Yayasan Toyota dan Astra ini sendiri nih Pak, kenapa sih kok jadi ada ikut andil untuk mendorong program master dan doktor dari PTN-PTN di Indonesia? Itu kisah selanjutnya ya. Jadi pertama memberikan beasiswa. Kemudian dunia pendidikan masih ada kurangnya. Kita kan bangsa yang dianggap kurang atau sedikit sekali melakukan penelitian ya. Dosen-dosen itu juga perlu dibantu untuk melakukan penelitian. Karena penelitian itu butuh biaya gitu ya. Nah, kita juga memberikan bantuan penelitian pada para dosen supaya mereka itu bisa menyelesaikan studinya. Nah, itulah kira-kira kenapa kok waktu itu memberikan bantuan juga untuk biaya penelitian. Nah, Pak Min, aku tuh pernah denger ya di Yayasan Toyota dan Astra sebagai salah satu dari Yayasan Astra yang berfokus dalam bidang pendidikan, memiliki sekolah menengah kejuruan yang punya pendekatannya itu berbasis budaya industri. Nah, kalau gitu maksudnya gimana tuh Pak? Kok budaya industri sih? SMK budaya industri ya SMK biasa. Tapi ada penekanan diajarkan untuk bagaimana cara bekerja di industri yang sistematis, efektif dan efisien. Kemudian mengajarkan keselamatan kerja atau safety awareness. Kemudian yang ketiga supaya taat SOP. Kalau sudah terima karyawan baru seperti itu, tinggal dilatih kompetensi, tinggal jalanin mesin. Kalau orang nggak bisa ngelas, diajarin seminggu ngelas pasti bisa lah. Tapi kalau orang itu kerjanya nggak teratur, nggak rapih, waduh repot itu.
Kalau SMK yang udah ada pendekatan dengan budaya industri ini, udah ada di mana aja tuh Pak? Kita memulai tahun 2017 dengan 15 SMK. Wow, Itu 15. kebanyakan di Jawa Tengah, kemudian ada di Jawa Barat bagian timur, Kuningan, kemudian Jawa Timur bagian barat. Dari berbagai macam SMK ya, ada SMK negeri, ada swasta. Ada SMK yang udah mapan, udah lama, ada SMK yang masih baru. Kita mau coba uji coba ya namanya ya, bahwa itu tidak harus SMK yang sudah maju, mapan apa, tapi justru SMK yang baru, yang masih itu bisa juga gitu loh menerapkan itu. Wow, kalau SMK yang masuk kriteria SMK dengan pendekatan budaya industri, SMK yang kayak gimana sih tuh Pak? Yang nomor satu ya, adalah komitmen dari kepala sekolah dan para gurunya. Kalau perlu dengan pemilik sekolah atau yayasannya. Dan mereka komit jangka panjang. Ini bukan lari sprint ya, bukan kayak lari 100 meter gitu ya. Tapi ibaratnya maraton, panjang. Perlu napas panjang, perlu konsistensi, dan perlu dukungan dari semua pihak. Termasuk mulai pemilik sekolah, kalau yayasan, kepala sekolah, dan guru-guru. Kalau komit, oke, mau, baru kita kasih ilmunya. Nah kalau ngecek komitmennya sendiri gimana tuh Pak? Kan suka banyak yang bermulut manis tuh dari awal iya komit, ternyata tiba-tiba kendor. Iya. Oh sudah komit di awal aja ada yang kendor di tengah jalan kok. Nggak bisa sekali, makanya kita sekolah nggak bisa banyak-banyak karena butuh pendampingan terus-menerus. Waduh. Dikunjungin, dilihat Jadi sering progresnya. dicek terus gitu ya Pak? Apakah PDCA-nya jalan? Oke. Nah gitulah. Selain training awal, pertama training, itu kita lihat penerapannya. Penerapannya itu mulai dari bentuk komite 5R. Nah, terdiri dari berbagai unsur ya, itu singkat ceritanya gitu. Nah, kemudian ada zoning. Sekolah kan luas toh. Ada zona-zona. Kemudian ada aktivitas kelompok kecil. Nah, dan ada rapat rutin. Sebulan sekali atau berapa gitu. Nah, melalui itu PDCA-nya jalan. Nah, kita ngecek toh. Kita datang di rapat di rapat rutin mereka. Kelihatan loh, jalan atau enggak ini. Nah, kalau dari cerita dari para guru dan kepala sekolah, manfaat apa aja sih nih Pak yang mereka rasakan setelah SMK mereka dijadikan SMK dengan pendekatan budaya industri? Wah, banyak ya ceritanya. Satu, begitu dengar sekolah itu disentuh oleh Toyota, langsung Waduh. ini indirectnya, meskipun itu indirect. Kalau sudah dengar seperti itu, jumlah murid yang mau masuk itu bertambah. Ultimate goal-nya, lulusannya itu memiliki budaya industri, wawasan industri, sehingga gampang mencari pekerjaan. Apakah mau gabung dengan Toyota, mau gabung dengan Astra, atau mau gabung dengan company lain, silakan. Itu sudah cukup kita bahagia. Kalau program Yayasan Toyota dan Astra nih Pak, selain buat yang murid-murid, yang spesifik buat para guru tuh apa aja ya Pak? Loh, sebelum ke murid, itu kan kita ke gurunya dulu. Ini ya, daftar pelatihannya ke guru. Mereka mendapat pelatihan 5R dan safety. Itu semua ya. Satu pelatihan itu 2 hari penuh ya. Termasuk prakteknya. Iya, Sabtu Minggu biasanya kita ngajarnya. Nah, bukan 5R itu kalau diajarin 10 menit selesai. Tapi ini 2 hari. Ya. Kemudian mendapat pelatihan Toyota Job Instruction. Toyota Production System. Nah itu masing-masing satu batch itu Sabtu Minggu seperti itu. Itu dari segi budaya industrinya. Kemudian beberapa sekolah sudah punya safety dojo untuk latihan safety. Nah, sebelum mereka mengajarkan ke murid, guru-gurunya dulu kan yang mesti diajarin. Termasuk beberapa guru-guru sekolah itu mendapat kesempatan untuk magang di bengkel-bengkel Toyota. Magang dengan kurikulum ya. Jadi jelas hari pertama ngapain itu. Jadi aneh kan kalau muridnya magang tapi gurunya belum pernah gitu loh. Bengkel Toyota seperti apa sih? Jadi mereka ngalamin sendiri magang di bengkel Toyota. Nah, itulah kira-kira yang sudah kami berikan pada sekolah-sekolah. Jadi kita shift ya, bukan hanya memberi uang atau barang, tapi kita memberi ilmu, kita memberi culture. Kalau si murid-murid ini Pak, biar mereka lulusannya pada langsung bisa bekerja, itu biasanya gimana sih Pak? Apakah kita menawarkan lowongan pekerjaan atau mungkin mereka memang ada jalur khususnya atau bagaimanakah? Nggak usah kita tawarin, mereka udah datang sendiri. Wow. Tapi gini,
sekolah-sekolah yang bagus ya, SMK yang bagus, itu dari pengalaman ya, nggak kesulitan kok. Bahkan apalagi company-company-nya Astra itu agresif sekali itu. Datengin sekolah-sekolah yang itu udah apalagi kalau murid yang sudah juara LKS yang apa itu udah di-join gitu loh. Itu SMK itu adalah tempat pendidikan yang siap kerja. Jangan minder. Itu yang harus yang harus dibangun pride daripada SMK. Pride of the nation. Pride of the nation. Ya. Itu yang nomor satu dulu. Kalau masuk SMK dengan minder, aduh, sudah ada. Itu yang harus dibangun dulu, pride. Baru kemudian kita bisa ngasih culture-nya. Nah, gitulah Dela kira-kira. Sekarang Pak Min, kalau untuk rencana ke depannya Yayasan Toyota dan Astra, ini akan ada program-program menarik apa lagi nih Pak? Harus selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan. Tadi satu yang SMK kita udah isi. Nah, kedepannya SMK itu seperti apa? Kita budaya industri itu mau kita tekankan lagi. Udah disinggung waktu oleh Astra. Pola hidup sehat itu harus kita ajarkan pada mereka. Berat loh, susah loh ini. Sekali lagi, teorinya gampang ya. Itu satu, pola hidup sehat. Yang kedua, mengenai mentalitas ya. Masih ada kelanjutannya dari kita perlu mensosialisasikan 4C. Critical, creativity, communication, dan collaboration. Ya, itu yang harus ditumbuhkan juga ya. Nah, ini di dunia industri juga sering kejadian lah. Itu gimana bisa berkomunikasi yang baik, kemudian bisa berkolaborasi. Udah, kalau ini semua sudah diturunkan ke SMK, enaklah HRD-nya merem aja tinggal terima aja lah ya, gitu. Kalau target sekolah sendiri nih Pak sama PTN ke depannya ada nggak sih Pak? Pengen nambah berapa lagi gitu, berapa sekolah lagi, atau mungkin ada target apa lagi ke depannya? Waduh, maintain sekolah yang ada itu berat loh. Nambah. Iya, benar, Kita benar, memang setuju. arahan dari manajemen mungkin kita tidak terlalu agresif untuk nambah. Tapi sekolah yang itu banyak, yang berminat untuk yang datang untuk banyak loh. Jadi kita natural aja, kita lihat komitmen mereka, kita tetap kita tetap menambah mungkin tidak agresif sambil maintain yang ada. Kalau harapan dari Bapak nih, selaku Ketua Yayasan Toyota dan Astra untuk generasi bangsa ataupun untuk semuanya yang sudah in touch banget sama programnya YTA, apa nih Pak harapan Bapak? Kita punya satu menyiapkan generasi muda ya. Kita ini kan akan punya bonus demografi. Jumlah penduduk itu dan angkatan kerja akan memasuki jumlah yang cukup banyak ya. Bukan hanya hard skill-nya saja, bukan hanya kompetensinya saja, tapi juga mental dan karakter. Itu lebih penting. Itu, kita menerapkan karakter yang sebaik-baiknya. Nah, itulah. Dan jangan lupa sehat ya, generasi muda. Panjang nanti kalau cerita gimana supaya sehat ya. Pola makan, pola istirahat, gaya hidup banyak. Tapi yang penting sehat gitu. Jangan pinter, berkarakter, tapi di tes kesehatan nggak lulus. Aduh, sayang sekali gitu ya. Siap Pak Min, terima kasih banyak nih ya Pak Min untuk ilmunya. Aku sama teman-teman di rumah makin ngerti nih kayak apa sih sebenarnya Yayasan Toyota dan Astra itu dan gimana sih kontribusinya di bidang pendidikan Indonesia. Dan mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut bisa langsung ke di websitenya Yayasan Toyota dan Astra ya Pak. Iya, silakan. Nah berikutnya teman-teman komen dong di bawah sini siapa sih narasumber yang kalian pengen denger ceritanya, atau kalian mau tahu apa lagi sini dari kita, konten apa lagi sih yang pengen kita bawain untuk kalian semua di rumah. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasimu di YouTube channel Satu Indonesia. Terima kasih banyak Pak Min, sampai jumpa. Makasih.